RDETL itu setelah kita berumur 9 tahun atau setelah kita berumur 10 tahun atau sampai ke atasnya itu. Jadi Home Office mengatakan bahwa itu sensitif sekali. Jadi dia tidak menerima. Assalamualaikum, kita kembali lagi. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Hari ini saya kembali dengan informasi tentang visa juga. Tapi informasinya agak sedikit-sedikit bikin sedih juga. Karena member Bali Vista itu kebanyakan visa mereka ada yang di-reviews, ada yang sudah bikin, apa namanya sih? Sudah bikin administrasi review, dan karena memang akte kelahiran itu adalah sebuah dokumen, seperti kata Home Office, sebuah dokumen yang otentiknya itu harus sangat-sangat terpercaya karena dikeluarkan oleh sebuah negara. Nah, oleh karena itu, akte kelahiran ini, kalau memang mereka sudah bilang ada masalah dan mereka menolaknya itu, kalau kita melakukan administrasi review, mereka tidak menerima. Jadi, anjuran mereka itu seandainya kita apply EUSS Family Permit dan mereka menolak karena alasannya adalah misalnya kita membuat RDETL itu setelah kita berumur 9 tahun atau setelah kita berumur 10 tahun atau sampai ke atasnya itu. Jadi Home Office mengatakan bahwa itu sensitif sekali. Jadi dia tidak menerima administrasi review dan itu harus di-apply ulang. Nah, kalau apply ulang itu, kita pertama harus benar-benar melihat RDETL kita itu, satu, orang tua kita menikah itu kapan. Yang kedua, umurnya mereka juga. Yang ketiga, tahun berapa dikeluarkan. Misalnya tahun 2024 dikeluarkan. Alasannya kenapa? Itu Justisa harus memberikan sebuah surat. Suratnya ada di sini. Jadi Justisa harus menjelaskan bahwa memang peraturan Timor Leste itu menerima pendaftaran atau registrasi terlambat untuk RDETL. Sensitif sekali. Dan satu hal yang kemarin baru saya informasikan kepada member grup, bahwa Home Office juga sedikit agak ragu-ragu dengan penerjemah yang dari Justisa itu. Kan biasanya RDETL itu diterjemahkan di Justisa ya. Nah, kemarin terakhir kali itu ada reviewan dari member yang ada di Bali Vista Group, dan ternyata penulisan nama daripada orang tua, yaitu nenek dari si anak itu, ternyata salah di terjemahannya itu. Jadi Home Office juga mengatakan bahwa ini penerjemahnya ini benar-benar penerjemah tersumpah atau tidak. Jadi kebanyakan member juga bertanya, penerjemah tersumpah agak-agak membingungkan karena di Justisa itu mereka hanya menerjemahkan saja. Terus nama penerjemahnya, SK-nya, misalnya seperti di Indonesia, penerjemah tersumpah itu memang mereka dikeluarkan SK. SK itu surat keputusan dari government bahwa mereka itu benar-benar pekerjaannya itu memang benar-benar legal untuk menerjemahkan. Mereka disumpah untuk melakukan pekerjaan itu dan mereka mempunyai nomor SK. SK yang dikeluarkan oleh government bahwa mereka memang benar-benar adalah penerjemah tersumpah. Jadi penerjemah tersumpah itu memang mereka terdaftar di government bahwa hasil dari terjemahan mereka itu memang nanti akan otentik. Jadi mereka penerjemah tersumpah itu ada nama sama cap itu, cap dari nama penerjemahnya itu. Jadi kalau setelah masuk ke Home Office itu, misalnya ada data-data, benar nggak? Home Office itu ngecek, benar nggak orang ini dia penerjemah tersumpah, SK-nya ada nggak? Atau surat keputusan dari pemerintah mereka memang benar ada. Nah, yang diterjemahkan di Justisa itu tidak ada seperti itu. Jadi terakhir kali kemarin ditolak, mereka menanyakan ini nama neneknya aja salah dituliskan. Penerjemah ini memang benar-benar dia ini penerjemah, memang terbukti dia menerjemahkan sebuah dokumen ini. Dia menerjemahkan itu memang dia itu tersumpah. Terus kenapa format dari penerjemahnya ini kok tidak ada? Maksudnya stempel atau nama atau tanda tangan itu tidak ada. Jadi di situ dipertanyakan oleh Home Office. Akta RDETL atau akta nikah atau akta baptis atau akta nikah yang gereja itu mereka maunya semua diterjemahkan
oleh penerjemah tersumpah. Nah, penerjemah tersumpah dulu waktu zaman saya dicari di Indonesia juga sangat-sangat susah sekali. Kenapa? Karena terakhir kali penerjemah dari bahasa Portugis ke bahasa Indonesia atau bahasa Portugis ke bahasa Inggris itu orangnya sudah meninggal. Dan saya dapat informasi dari teman saya waktu itu tahun 2017, saya menerjemahkan dokumen saya. Orang itu namanya Senior Jose, dia sekarang ada di Portugal. Kontaknya ada di saya. Misalnya langsung menghubungi, bisa menghubungi WhatsApp saya. Sudah ada kakak satu yang di member itu Bali Vista kemarin, dia mau mengajukan ulang visa dan dia minta diterjemahkan oleh Senior Jose. Dia sudah kontak Senior Jose dan memang mereka sudah deal harganya berapa, per lembarnya itu berapa, dan akhirnya dikerjakan oleh Senior Jose. Jadi semua dokumen dia memang diterjemahkan oleh Senior Jose. Untuk saat sekarang ini, misalnya kalian yang di luar sana mau mengajukan visa, tolonglah ya, tolonglah dokumen kalian itu dipersiapkan dengan betul-betul. Jadi misalnya kalau kalian membuat akte lahir atau akte nikah, kalian harus benar-benar melihat, jangan, oh udah selesai ini kami serahkan udah selesai. Kalian harus memeriksa kembali, namanya sudah benar nggak? Tulisan umurnya saya di sana memang sudah betul, sudah sesuai dengan umur saya atau tidak. Terus menikahnya itu bagaimana? Certidaung casamentonya itu udah benar, udah punya di saat anaknya lahir. Kalian sudah menikah atau belum? Itu memang sangat dipermasalahkan sekarang di home office. Misalnya kalian belum menikah, tolonglah di sana jangan ditulis menikah. Karena home office itu sedikit saja kesalahan, mereka akan langsung tidak mau. Oh, kami refuse, kami tidak mau menerima lagi yang namanya sesuatu dokumen itu yang autentiknya itu harus benar-benar terpercaya. Tapi kenapa begini? Kok misalnya sepertinya ada salah penulisan, tahunnya berbeda, capnya berbeda. Di situ mereka merasa ini dokumen itu dikeluarkan oleh sebuah negara itu otentiknya itu harus sangat-sangat terpercaya. Kenapa harus seperti ini? Misalnya contohnya salah, kemarin di member itu ada salah yang salah cap atau salah nama, kan jadinya mereka merasa bahwa bagaimana di member Bali Vista member aja yang punya masalah seperti itu. Tapi semuanya kayaknya yang kemarin itu ada satu orang ketemu saya di Bridgewater ini, dia tanya, gimana itu caranya biar bisa tembus visa kita. Saya kemarin sudah pernah ajukan untuk anak dan istri saya, tapi dokumennya itu ada kesalahan ya. Maksudnya dia dokumen itu pasti akta kelahiran dan akta nikah kemungkinan. Jadi sepertinya menikah gereja sudah lama, baru dikeluarkan akta dari justisanya itu 2000, dia menikah sepertinya 2015. Dia keluarkan akta nikahnya itu karena dia mau bikin visa tadi, dia baru keluarkan. Sebenarnya tidak masalah juga kalau disertakan dengan sertifikat menikah dari gereja. Tapi memang home office yang mau mencari-cari kesalahan kita, sedikit saja kesalahan kita di dalam dokumen itu pasti akan dia ambil itu untuk mereview dokumen kita. Kalau memang kalian mau untuk meng-apply ulang, misalnya sudah di-review, kalian mau meng-apply ulang, please kalian tolong benar-benar melihat dokumen kalian itu harus benar. Oh, udah dokumen saya ini, oh namanya sudah benar, tanggal lahirnya sudah benar, nama neneknya sudah benar, stempelnya gimana. Jadi benar-benar kalian harus teliti. Jadi jangan sampai bawah dokumen kalian setelah kalian mau apply, ternyata ada kesalahan. Dan disitulah kesalahannya itu yang bikin home office seakan-akan meragukan bahwa dokumennya ini benar-benar nggak ya. Padahal memang benar-benar bahwa dokumen ini kalian memang benar-benar menikah, anak kalian memang lahir di tahun ini dan memang benar-benar adalah anak kandung. Tapi karena kesalahan daripada dokumen itu tadi, jadinya bikin home office kayak punya keraguan-raguan bahwa ini benar otentik nggak, dikeluarin dari sebuah government, tapi kok ada kesalahannya. Anjurkan kalian, misalnya seperti kata teman saya, oh kebanyakan mereka minta bantuan kak, jadi mereka minta bantuan ini, oh kamu tolong bikinin ya akte lahir saya atau akte nikah saya. Nah setelah jadi, kebanyakan diserahkan dan jarang mereka untuk memeriksa itu
benarnya, atau oh, ini namanya udah benar, tanggal lahir atau stempel atau itu jarang diperiksa. Jadi setelah jadi itu mereka oke, sudah jadi. Nah, itu jarang diperiksa. Karena jarang diperiksa itu, setelah dipakai digunakan untuk menjadi evidence di-send ke home office-nya merasa ragu-ragu bahwa keotentikan dari sebuah dokumen ini benar-benar terpercaya atau tidak. Jadi harus menjaga benar-benar bahwa kita harus memeriksa ya, betul-betul. Kalau kita yang mengurus sendiri, kita bisa melihat nama kita sudah benar, tanggal lahir, umur, ataupun cap, ataupun nanti diterjemahkan. Sekarang benar-benar terjemahannya itu harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah untuk menjaga saja supaya mereka tidak mempertanyakan lagi karena kesalahan tadi. Jadi setiap penerjemah tersumpah yang masuk ke home office itu, mereka itu punya tanda sendiri ya, cap. Kayak Senior Jose itu dulu pertama kali dia ada tanda tangan sama namanya, terus ada tulisan certified translator. Jadi benar-benar dia penerjemah tersumpah. Tapi sekarang sudah lebih canggih lagi. Terakhir kemarin saya bikin terjemahan, dia tidak tulis lagi namanya, tapi dia kayak barcode. Jadi home office kalau mau tahu ini penerjemahnya benar-benar tersumpah nggak. Jadi cuman di scan barcode-nya. Nanti keluar namanya, keluar SK-nya Senior Jose ini. Jadi tidak perlu, oh ini Senior Jose punya. Tapi karena sudah ada barcode, tinggal diklik sama home office, udah kelihatan bahwa oh Senior Jose lah penerjemah dari dokumen ini. Jadi anjuran saya, misalnya sudah ada yang di-review oleh home office, sekarang pengen lagi kalian mau apply ulang karena memang merasa dokumen saya sudah memang benar-benar saya bikin di Justisa yang mengeluarkannya lah, ini benar-benar anak saya. Nah, kalian harus perbaiki dokumen kalian, yang mana yang salah kalian terjemahkan melalui Senior Jose ini. Kalau memang kalian pengen tahu Senior Jose itu kontaknya di mana, kalian kontak aja nomor saya taruh nomor saya di bawah ini. Kalau misalnya kalian pengen menerjemahkan dokumen kalian dari bahasa Portugis ke bahasa Inggris. Jadi kalian harus benar-benar memeriksanya sedetail mungkin untuk menjaga kemungkinan bahwa setelah kita di-review, kita apply ulang, ternyata masih ada kesalahan dokumen. Jadinya kalian harus benar-benar, kalau dokumen seperti RDTL atau akta lahir atau akta nikah yang perlu diperbaiki, mohon diperbaiki. Dan misalnya anaknya RDTL-nya dibikinkan 2, 3, atau 4 tahun setelah dia lahir, itu pun harus ada deklarasi dari Justisa yang menyatakan memang peraturan di Timor Leste bisa menerima registrasi akta kelahiran itu secara terlambat. Biar kita tidak kecewa, karena kita visa itu kebanyakan direview bukan karena kesalahan apa-apa, tapi karena kesalahan dokumen dari nama, penulisan, atau penerjemah dengan nama yang salah, atau segala macam otentik dari sebuah akta kelahiran tadi, karena kebanyakan ada yang salah di dalamnya. Oleh karena itu, mohon sebelum kalian apply itu harus benar detailnya itu dilihat, agar di saat dimasukkan sebagai evidensi itu memang benar-benar dokumen itu sesuai dengan standarnya home office. Jangan lupa di-subscribe juga ya video channel ini, supaya misalnya ada berita terbaru yang ingin saya sampaikan, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Bye.